Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rizky. Eh, saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan nomor pokok mahasiswa 171000221. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi hukum asuransi, lebih tepatnya hukum asuransi syariah. Oke, yang pertama, apa sih hukum asuransi syariah itu? Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransurasian, yang mana asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi dengan cara memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, atau biaya yang timbul karena kehilangan keuntungan maksudnya, sorry. Dan hukum asuransi syariah memiliki prinsip tersendiri yang tentunya beda dengan hukum asuransi pada dasarnya. Prinsipnya adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Asuransi syariah tersebut berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Asuransi syariah memiliki perbedaan dengan asuransi yang lainnya. Perbedaannya adalah yang pertama, keberadaan dewan pengawas di hukum asuransi syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan, yang berarti dewan pengawas wajib ada di hukum asuransi syariah. Yang kedua, prinsip asuransi syariah adalah takafuli atau tolong menolong. Dan yang ketiga, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah atau premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Yang keempat, premi yang timbul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Dan yang kelima, untuk kepentingan pembayaran lain seperti klaim nasabah, dana diambil dari. Pada dasarnya, setiap perusahaan asuransi selalu memiliki masalah atau sengketa dengan nasabah, baik dengan nasabah ataupun dengan perusahaan lainnya. Sama halnya dengan asuransi syariah pun pasti memiliki masalah yang tidak jauh beda dengan asuransi lainnya. Kali ini saya akan memberikan contoh kasus asuransi syariah yang bermasalah atau bersengketa di Indonesia antara nasabah dengan perusahaan asuransi syariah. Di sengketa ini saya mengambil contoh kasus perusahaan Bumi Putra cabang Syariah Sidoarjo dengan nasabah. Perusahaan tersebut bergerak di bidang asuransi pendidikan. Contoh kasus yang saya ambil adalah dari perusahaan Bumi Putra cabang Syariah Sidoarjo dengan nasabahnya. Perusahaan tersebut bergerak di bidang asuransi pendidikan. Kronologis awalnya, nasabah tidak dapat melakukan kewajibannya memenuhi prestasi yang sudah melampaui masa leluasannya atau nasabah melakukan wan prestasi. Pada saat itu, pihak nasabah menganggap masalah tersebut sepele. Dengan tinggal membayar, maka pihak nasabah menganggap masalah itu beres. Padahal seharusnya prosedurnya tidak seperti itu. Untuk rumusan masalahnya,
bagaimana cara menyelesaikan permasalahan. Oke, untuk penyelesaian permasalahan non prestasi tersebut, menurut pihak perusahaan, cara menyelesaikan permasalahan non prestasi asuransi syariah tersebut ada dengan memakai cara yang sesuai pada hukum perdata mengenai perjanjian asuransi dan juga hukum Islam mengenai penyelesaian non prestasi sesuai dengan nilai polis asuransi pasal 25 di Undang-Undang Asuransi Syariah. Dan faktanya kasus tersebut diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak. Dan untuk tinjauan yuridis nasabah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara langsung mengatur pasal 1313 hingga pasal 1351 KUH Perdata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengkaitkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak. Untuk apa yang tadi saya paparkan, saya sedikit mengambil kesimpulan dan saran. Dan antaranya adalah kesimpulannya, untuk seseorang yang mengkaitkan diri dalam asuransi pendidikan syariah harus memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Itu diharuskan agar tidak terjadi sengketa wan prestasi seperti kasus perusahaan Bumi Putra dengan nasabahnya. Kesimpulan yang kedua, perusahaan Bumi Putra cabang syariah menyelesaikan permasalahan prestasi tersebut dengan musyawarah. Itu karena prinsip dari hukum syariah tersebut adalah tolong menolong dan juga musyawarah. Dan saran yang saya ambil, yang pertama, harusnya Menteri Keuangan melakukan pengawasan terhadap sengketa yang terjadi di instansi bidang ekonomi syariah atau asuransi syariah, karena pada dasarnya hal-hal sepele tersebut kadang tidak di bawah pengawasan Menteri Keuangan. Yang kedua, untuk perusahaan Bumi Putra, baiknya memberikan pemahaman yang jelas terlebih dahulu sebelum melakukan kesepakatan atau perjanjian asuransi dengan Oke, jadi kurang lebih segitu penjelasan mengenai asuransi syariah dan juga contoh kasusnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dan juga terima kasih kepada Ibu Tuti Lastuti selaku dosen dari mata kuliah hukum asuransi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah-salah apapun. Saya Rian Rizky, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.